Seri 1 Pedang Kayu Harum. Pedang Kayu Harum. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 19. Setelah menghabiskan beberapa potong daging dan minum beberapa teguk arak, ia lalu bangkit berdiri dan keluar dari rumah makan itu diikuti para pelayan yang membungkuk-bungkuk penuh hormat. Cui Im meloncat ke atas punggung kuda. Setiap rumah makan atau kedai apa saja takkan ada yang berani menerima uang pembayaran Cui Im, apalagi memintanya. Melihat betapa pelayan-pelayan begitu menghormat, bahkan melihat pula betapa gadis itu pergi saja tanpa membayar, pemuda itu menjadi makin heran. Dia tidak tertarik oleh kecantikan gadis itu, kecantikan yang dia tahu menyembunyikan sifat yang amat tidak menyenangkan, sungguh pun dia tidak tahu sifat apakah itu, hanya dia dapat menangkap sikap tercela dari sinar mata dan senyum memikat gadis itu. Akan tetapi dia amat tertarik melihat betapa gadis itu amat dihormat, dan melihat kepandaian hebat gadis itu yang tadi melempar mangkok secara luar biasa. Karena tertarik, ketika dia selesai makan dan memanggil pelayan untuk membayar, sambil lalu dengan suara tak acuh dia bertanya. "Lopek, tahukah Lopek, Paman, siapa nona yang duduk di situ tadi?" Mendengar pertanyaan ini, pelayan itu memandang pemuda itu dengan mata lebar, meneliti pemuda itu dari kepala sampai ke kaki, kemudian menggeleng kepala. Ah, tentu Kongcu seorang pendatang dari jauh maka tidak mengenalnya. Dan sebetulnya Kongcu amatlah bahagia mendapatkan perhatiannya. Sungguh aneh dunia ini. Yang mengharapkan tidak mendapat, yang sama sekali tidak sengaja malah menemukan. Dia itu adalah Bai Xiuqia yang terkenal sebagai pengawal istana dan berjuluk Angkiam Butek. Pelayan itu bergegas menerima pembayaran dan pergi, seolah-olah merasa ketakutan telah berani menyebut nama julukan itu. Karena bergegas pergi, pelayan itu tidak melihat wajah pemuda pelajar itu berubah mendengar nama julukan Angkiam Butek. Pemuda itu lalu mengambil buntalannya, memanggulnya dan dengan langkah tenang keluar dari restoran, tidak peduli betapa dia menjadi pusat perhatian para tamu lainnya yang merasa iri hati melihat sikap Cui Im tadi kepada pemuda itu dan juga merasa amat heran mengapa ada pemuda yang menerima keuntungan seperti itu sama sekali tidak mengacuhkannya. Pemuda yang sedang melihat-lihat keramaian kota raja, tiba-tiba mendengar derap kaki kuda yang berhenti lari setelah tiba di belakangnya, kemudian terdengar suara halus merdu menegurnya. "Siang Kong, harap berhenti dulu." Pemuda itu dapat menduga siapa yang menegurnya sungguh pun di dalam hati dia merasa terheran, maka ketika dia berhenti dan memutar tubuh, melihat Cui Im duduk dengan gaya indah menarik di atas kudanya yang besar, dia tidak menjadi kaget. Ia cepat mengangkat kedua tangan ke depan dada memberi hormat dan berkata, "Ah, saya mengaturkan terima kasih atas keramahan Nona di restoran tadi. Tidak tahu apakah yang dapat saya lakukan untukmu maka Nona menghentikan saya." Kembali Cui Im kagum. Pemuda ini benar-benar amat halus dan sopan santun. Kesopanan yang menimbulkan keraguan di hatinya. Jangan-jangan pemuda ini jasmaninya selemah sikapnya yang halus. Akan tetapi ia mengusir keraguannya dan tersenyum manis sekali, kemudian dengan gerakan lemas, dengan gerak pinggang ramping yang lemah gemulai, ia turun dari atas punggung kudanya, menuntun kuda mendekati pemuda itu. Dengan kendali kuda di tangan ia membalas penghormatan pemuda itu, bersoja, mengangkat kedua tangan depan dada, dan berkata, "Tidak perlu berterima kasih, Siang Kong. Aku tertarik melihat engkau yang agaknya merupakan seorang pendatang baru di kota raja, dan ingin sekali berkenalan. Kalau sudi Siang Kong berkenalan dengan seorang bodoh seperti aku." Cui Im menutupi mukanya untuk menyembunyikan senyum lebar. "Aku bernama Bai Cui Im." Nona terlalu merendahkan diri. Kalau seorang seperti Nona menyebut diri bodoh, tentu saya merupakan seorang setolol-tololnya. Tentu saja saya merasa mendapat kehormatan besar sekali dapat berkenalan dengan Nona. Nama saya Yap Chong San. Nama yang bagus, sesuai dengan orangnya, kata Cui Im dan ia menahan ketawanya ketika melihat betapa wajah pemuda itu menjadi merah sampai ke leher. Untuk menolong Chong San dari rasa malu, Cui Im cepat berkata lagi. "Yap Siang Kong datang ke kota raja tentu hendak mengikuti ujian bukan?" Iya, benar. Mengikuti ujian, akan tetapi saya adalah seorang yang amat bodoh." Siang Kong terlalu merendahkan diri. Siang Kong tentulah seorang terpelajar, aku yakin benar akan hal ini. Tidak enak bicara di tengah jalan begini. Di manakah Siang Kong bermalam?
Saya baru saja datang, karena lapar terus makan di restoran tadi belum sempat mencari rumah penginapan. Ah, kalau begitu saya bisa menolong Siang Kong. Jangan merepotkan diri, Nona. Sesungguhnya saya merasa amat malu mengganggu Nona. Apalagi, Nona yang terhormat di kota raja ini, kalau dilihat orang bicara dengan seorang sastrawan miskin seperti saya. Hendak kulihat siapa yang berani mencela aku. Cui Im sengaja menengok sekelilingnya dan Chong San melihat dengan heran betapa semua orang yang tadinya memandang ke arah mereka, segera menundukkan muka dan melanjutkan perjalanan dengan secepatnya dan tergesa-gesa, seolah-olah dari pandang mata Cui Im memancar api panas yang membuat mereka tidak betah memandang lebih lama. Nona tentu seorang yang amat berkuasa di sini. Benar, Yap Siang Kong. Karena itu, marilah kau ikut denganku dan kucarikan tempat penginapan yang patut untukmu. Marilah. Pemuda ini kelihatan canggung dan malu, akan tetapi dia melangkah dan berjalan di samping Nona itu yang bicara dengan senyum-senyum. Percayalah, Siang Kong, saya tidak mempunyai niat buruk terhadap Siang Kong, saya tahu bahwa Siang Kong seorang yang pandai dan terpelajar. Sebagai seorang asing di sini, kasihan kalau Siang Kong tidak mendapatkan tempat yang layak. Cui Im membawa Chong San ke sebuah hotel terbesar di kota raja. Melihat pakaian para pelayan di situ dan melihat tempat penginapan yang besar, tamu-tamu yang berpakaian mewah, Chong San dapat menduga bahwa kalau dia muncul sendirian di situ agaknya dia akan dipandang rendah dan tentu biaya penginapan di situ amat mahal. Diam-diam ia menghitung bekalnya yang tidak banyak. Akan tetapi karena dia datang bersama Cui Im, para pelayan sibuk menyambut mereka berdua, bahkan kuasa hotel itu sendiri menyambut sambil membongkok-bongkok sehingga pinggangnya hampir patah. Selamat datang, Lihiap, pendekar wanita. Sungguh merupakan kehormatan besar mendapat kunjungan Lihiap. Apakah Lihiap hendak menggunakan kamar? Ataukah ada perintah lain yang harus kami lakukan? Kata kuasa hotel itu tersenyum-senyum dan juga tidak lupa menyoja dengan hormat kepada Chong San. Cui Im tersenyum dan melirik ke arah Chong San seperti hendak membanggakan diri atas sikap kuasa hotel dan para pelayan itu. Tidak, bukan aku yang membutuhkan kamar, melainkan sahabat baikku, Yap Siang Kong ini. Harap kau suka memberi kamar terbaik untuknya dan melayaninya dengan baik pula. Tentu, Lihiap. Marilah, Yap Siang Kong. Kuasa hotel itu menjura kepada Chong San. Pemuda ini cepat berkata kepada Cui Im. Banyak terima kasih, Nona. Ah, di antara sahabat mengapa banyak sungkan, Siang Kong, bantah Cui Im, mengharap Siang Kong akan memenuhi undanganku untuk minum arak malam nanti. Chong San hendak membantah, akan tetapi Nona itu sudah melangkah keluar. Di ruangan depan ia menengok sambil tersenyum dan berkata, saya akan mengirim utusan mengundangmu, Siang Kong. Lalu dengan langkah ringan dan lincah, Cui Im keluar, meloncat ke atas kudanya dan membalapkan kuda pergi dari situ, meninggalkan debu mengepul di halaman hotel. Yap Siang Kong amat beruntung menjadi sahabat baik Be Lihiap, kuasa hotel itu berkata sambil tertawa. Silakan, Siang Kong. Terpaksa Yap Chong San mengikuti kuasa hotel itu, dipandang oleh para pelayan yang tersenyum-senyum dan membungkuk-bungkuk. Setelah mereka memasuki sebuah kamar yang besar, lengkap dengan perabotan dan amat bersih, Chong San menjadi khawatir dan berkata, Tuako, terus terang saja, sahabatku Nona Be Cui Im itu agak berlebihan. Aku seorang miskin, bagaimana dapat menyewa sebuah kamar sebesar dan semewah ini? Beri padaku sebuah kamar yang kecil saja, yang paling murah. Ai, mana bisa begitu? Saya masih sayang akan nyawa saya, Siang Kong. Lihiap telah menentukan kamar yang terbaik untukmu, mana berani saya melanggar perintahnya? Harap Siang Kong tidak merendahkan diri. Sebagai sahabat Lihiap, saat ini Siang Kong menjadi tamu agung bagi kami. Tapi, Chong San memegang lengan kuasa hotel yang hendak meninggalkan kamar itu. Saya tidak akan kuat membayar. Berapa sewanya sehari semalam, Tuako? Hahaha. Siang Kong berkelakar. Mana berani saya menerima uang sewa dari Siang Kong? Tidak usah bayar, biar sampai sebulan sekalipun. Nah, selamat beristirahat, Siang Kong. Pelayan akan siap menjaga di luar dan menanti segala perintah Siang Kong. Chong San berdiri tertegun di tengah kamar,
Kemudian dia menghela napas panjang dan menutup daun pintu, meletakkan buntalan besar di atas meja kemudian dia tertawa seorang diri mengingat segala peristiwa-peristiwa yang sama sekali tidak pernah diduganya. Benar saja pelayan hotel itu bersikap amat hormat kepadanya dan melayani segala keperluan. Chongsan juga tidak sungkan-sungkan lagi, malah minta disediakan air panas untuk mandi dan pada sore hari itu ia memesan makanan yang cepat diantar ke kamarnya. Setelah makan sore, dengan pakaian yang bersih, sedangkan pakaiannya yang kotor cepat-cepat dicuci oleh para pelayan, dia duduk di kamarnya membaca buku. Melihat kitab yang dibacanya, yaitu kitab-kitab suci Ngokeng, para pelayan maklum bahwa pemuda ini adalah seorang terpelajar yang datang dari jauh untuk mengikuti ujian negara. Sementara itu, Cui Im sudah berunding dengan 3 orang pembantunya, yaitu Xiao Lek, Pak San Kuiong dan Kemutani. Penjagaan sekitar kamar kaisar diserahkan kepada Gu Choan Kok, Hoku dan Chou Seng. Kemudian 3 orang pembantunya itu diam-diam berangkat keluar dan bersembunyi di dekat Pondok Merah di luar kota raja sebelah barat. Adapun Cui Im lalu mengirim seorang pelayan ke rumah penginapan untuk memberitahu kepada Chongsan, melalui sebuah surat yang ditulisnya sendiri. Ketika Chongsan yang sedang membaca kitab di kamarnya itu diberitahu oleh pelayan hotel dan menerima surat dari pelayan istana, dia terkejut dan cepat merobek sampulnya dan membaca surat dengan kertas merah wangi dengan tulisan yang tidak terlalu buruk bagi seorang wanita yang begitu ditakuti orang. Ternyata surat itu memberitahukan bahwa Bei Cui Im mengundangnya untuk minum arak sambil bicara tentang sastra di pesanggerahan wanita itu, dan bahwa Chongsan diminta untuk bersiap-siap karena akan dijemput sendiri oleh wanita cantik itu. Chongsan mengangguk-angguk dan berkata kepada pelayan utusan, "Harap sampaikan terima kasihku kepada Nona Bei dan katakan bahwa aku siap." Setelah utusan itu pergi, Chongsan cepat berganti pakaian yang paling baik, juga berwarna hijau pupus, kemudian dia menanti di luar kamarnya. Malam telah mulai gelap dan lampu-lampu telah dinyalakan ketika terdengar derap kaki kuda dan seorang pelayan hotel berlari-lari menyampaikan warta bahwa Li Hiap telah menanti di luar. Chongsan menutup pintu kamarnya dan dia berjalan keluar. Diam-diam dia kagum juga melihat Cui Im yang berdandan serba indah, kelihatan cantik dan gagah perkasa, sedangkan bau yang harum semerbak menyambut hidungnya ketika wanita itu mendekat. "Ah, engkau baik sekali, Siang Kong. Ternyata telah siap. Mari kita segera berangkat sebelum malam terlalu gelap." "Berangkat kemana? Di manakah pesanggahan itu, Nona?" "Tidak jauh kalau berkuda. Marilah arak dan hidangan telah tersedia di sana." Siang Kong duduk di depan atau di belakang? Muka Chongsan menjadi merah sekali. Untung bahwa cahaya lampu di ruangan depan hotel itu juga merah sehingga warna mukanya tidak terlalu kentara, akan tetapi andai kata ketahuan juga, para pelayan yang berada di situ tidak ada yang berani menertawainya. "Maksudmu? Kita berboncengan?" tanyanya, agak gugup karena memang selama hidupnya biar usianya sudah 25 tahun, belum pernah dia berdekatan dengan wanita, apalagi boncengan menunggang kuda. Cui Im tertawa senang. Makin sukalah ia kepada pemuda yang masih murni itu, dan ia berkata merdu, "Maaf, Siang Kong. Karena tergesa-gesa, saya hanya membawa seekor kuda. Terpaksa kita boncengan." "Ah, mana saya berani, Nona. Biarlah Nona menunggang kuda aku berjalan kaki saja." "Mana bisa begitu, Siang Kong? Apakah Siang Kong merasa jijik duduk dekat dengan saya? Ataukah Siang Kong tidak sudi menerima undanganku?" Bukan begitu, Nona. Engkau sudah begitu baik. Hanya, saya suka berjalan kaki dan saya senang sekali memenuhi undangan Nona," Chongsan berkata gagap. "Nah, kalau begitu, kita harus boncengan. Jangan khawatir, kudaku ini kuat sekali, biar ditunggangi 4 orang yang kuat. Tempat saya itu dekat kalau menunggang kuda, akan tetapi terlalu jauh kalau jalan kaki, di luar kota raja. Siang Kong telah melakukan perjalanan jauh, tentu lelah kalau berjalan. Marilah Siang Kong suka di depan atau di belakang?" Melihat wanita cantik itu bicara terang-terangan di depan banyak pengawal yang tentu ikut mendengarkan, Chongsan khawatir kalau menjadi buah tertawaan maka dia lalu berkata, "Biarlah. Aku di belakang saja, Nona." Cui Im tertawa dan Chongsan merasa betapa pipi dan telinganya panas. Ia sadar akan kebodohannya.
Kalau dia di belakang, seolah-olah dia merasa senang memangku tubuh yang montok itu. Akan tetapi bagaimana? Masa dia seorang laki-laki harus duduk di depan? Akan tetapi Cui Im sudah meloncat ke atas punggung kuda, menggeser ke depan dan berkata, "Memang seharusnya Siang Kong di belakang, karena saya yang tahu jalan dan saya yang mengendalikan kuda. Marilah, Siang Kong." Yap Chong San menghampiri kuda dan kelihatan bingung dan malu. Kuda Xiaoqia begitu tinggi. "Meloncatlah," kata Cui Im yang menganggap meloncat ke punggung kuda seperti permainan kanak-kanak saja. Saya tidak bisa." Chong San berkata dan para pelayan yang mendengar ini pun tidak dapat menyalahkan si pemuda, karena bagi yang tidak ada kepandaian, apalagi yang tidak biasa menunggang kuda, meloncat setinggi itu bukan pekerjaan mudah. Lebih-lebih karena di atas punggung kuda itu sudah ada orangnya. "Mari tanganmu, ku bantu." Cui Im berkata, kehilangan kesabaran karena ia sudah ingin cepat-cepat berdua dengan pemuda yang menggugah nafsunya ini. Chong San mengulur tangan, ditangkap oleh tangan kecil halus itu dan tiba-tiba tubuhnya melayang ke atas, ditarik oleh tenaga yang hebat bukan main. Tahu-tahu dia telah duduk di belakang tubuh nona itu. "Berpeganglah kuat-kuat," kata Cui Im dan kuda itu sudah meloncat ke depan. Chong San memegangi sela kuda dengan kaku, tubuhnya terguncang dan miring-miring. Awas, engkau nanti jatuh." "Berpeganglah padaku, peluk pinggangku," kata Cui Im yang membalapkan kudanya lebih cepat lagi dengan maksud agar si pemuda menjadi ketakutan. Benar saja, terpaksa Chong San merangkul pinggang yang ramping itu sehingga diam-diam Cui Im menjadi girang bukan main, tubuhnya terasa panas semua karena nafsu berahinya sudah berkobar. Sela kuda itu legok bagian tengahnya. Karena Cui Im duduk di pinggir depan dan tubuh Chong San duduk di pinggir belakang, tentu saja tubuh mereka merosot ke tengah dan berada di bagian yang melekuk. Para penjaga pintu gerbang di barat tadinya menghadang, akan tetapi melihat Cui Im, mereka memberi hormat dan tertawa lalu membukakan pintu gerbang, membiarkan kuda wanita itu lewat tanpa gangguan sedikit pun. Setelah keluar dari pintu gerbang, kuda membalap cepat dan tak lama kemudian tibalah mereka di sebuah pondok merah yang indah dan diterangi lampu-lampu dengan tank berkembang. 3 orang pelayan yang bertubuh tinggi besar segera menyambut, seorang menerima kuda, dan 2 orang mengiringkan Cui Im dan Chong San memasuki pondok merah. Chong San terbelalak kagum menyaksikan isi pondok yang ternyata mewah dan serba indah. Di dalam pondok terdapat sebuah ruangan dan di situ tampak sebuah pintu terbuka, memperlihatkan sebuah kamar tidur yang mentereng dan bau harum semerbak keluar dari kamar tidur yang terbuka menantang itu. Di dalam ruangan terdapat sebuah meja dengan 2 bangku dan hidangan yang masih hangat mengepul telah tersedia di atas meja. "Duduklah, Siang Kong. Di sini kita dapat bicara dengan leluasa dan enak sambil makan minum." Yap Chong San mengerutkan alisnya sebentar, akan tetapi dia mengangguk dan duduk di atas bangku, berhadapan dengan Cui Im. 2 orang pelayan yang kelihatan kuat dan sigap itu keluar dari ruangan setelah menutupkan pintu ruangan itu. Sambil tersenyum-senyum Cui Im menuangkan arak ke dalam cawannya dan cawan di depan Chong San sambil berkata, "Siang Kong, mari kita minum demi persahabatan kita." Chong San mengangkat cawan dan minum araknya sekali teguk. Cui Im tertawa manis. "Siang Kong sungguh amat baik, suka bersahabat dengan seorang kasar seperti saya." Nona. Sesungguhnya sayalah yang harus malu. Nona adalah seorang yang berpengaruh dan berkuasa, dan melihat sikap semua orang, melihat cara Nona menunggang kuda dan tadi menarikku ke atas kuda, saya dapat menduga bahwa Nona tentulah seorang yang memiliki kepandaian ilmu silat tinggi. Bahkan pengurus hotel menyebut Nona lihiap. Sedangkan saya, seorang kutu buku yang lemah, seorang pelajar yang canggung dan seorang sastrawan yang miskin. Wah, Siang Kong terlalu merendah diri." Cui Im menuangkan lagi arak dari guci ke dalam cawan mereka. "Silakan minum demi." Rasa suka di hatiku terhadap Siang Kong." Ia mengerling tajam penuh arti. Merah wajah pemuda itu ketika mengangkat cawannya. "Terima kasih, Nona. Aku, tidak berharga untuk rasa suka Nona yang gagah perkasa dan terhormat." Akan tetapi ia minum juga araknya. Setelah meletakkan cawan kosong di atas meja, Chong San berkata, "Semenjak dahulu, banyak saya membaca tentang sepak terjang seorang pendekar wanita.
Kini dapat bertemu, bersahabat, bahkan bercakap-cakap dengan seorang pendekar wanita, betapa bangga dan girang hati saya. Tentu Nona seorang pendekar yang kenamaan. Maukah Nona menceritakan tentang pengalaman Nona bertualang di dunia Kang Ou seperti yang saya baca di dalam buku-buku? Cui Im sudah mabuk, bukan mabuk arak melainkan mabuk nafsu berahinya sendiri. Pemuda ini tadi ketika berimpitan tidak tergerak nafsunya, hal itu menandakan bahwa dia termasuk golongan laki-laki kuat. Dia harus dapat membangkitkan gairahnya, menarik perhatiannya, menggugah berahinya. Dia tahu dari pengalamannya bahwa laki-laki yang tenang dan kuat seperti ini, sekali tergugah berahinya seperti laut yang tadinya tenang di amuk badai. Menghanyutkan dan menenggelamkan. Membayangkan ini, Cui Im makin mabuk, maka mendengar pertanyaan Chong San, ia berniat untuk membanggakan diri agar pemuda itu tertarik. Yap Chong San, engkau belum mengenal siapakah wanita yang menjadi sahabatmu ini, katanya tersenyum sambil berdiri dan menarik kedua pundak ke belakang sehingga dadanya yang penuh membusung ke depan, pakaiannya yang ketat itu membuat bentuk tubuhnya yang ramping padat tampak nyata. Aku terkenal di dunia Kang Ou dengan julukan Angkiam Butek. Bukan julukan kosong karena pedang merahku belum pernah ada yang mampu menandinginya. Ia duduk kembali, matanya bersinar penuh nafsu berahi dan kegembiraan ketika melihat betapa pemuda itu memandangnya dengan mata bersinar-sinar. Wah, engkau tentu hebat sekali, Nona. Aku belum pernah mendengar nama itu, akan tetapi aku dapat menduga bahwa engkau tentulah murid orang pandai, mungkin murid Huesio Xiao Lipai yang kudengar merupakan orang-orang sakti yang berkepandaian seperti dewa. Hihihihihihi. Huesio Xiao Lipai? Mereka itu bukan apa-apa. Tian Ti Huesio, tokoh Xiao Lipai tingkat 2 itu dengan mudah saja robohkan dan tewas di ujung pedang merahku. Ah! Pemuda itu berseru kaget. Tidak perlu kaget, sahabatku yang tampan. Aku mempunyai banyak musuh dan jangan kau kaget kalau andai kata malam ini ada musuhku datang menyerangku, karena pedangku akan melindungimu. Nah, katakanlah, wahai pemuda pujaan hati, apakah engkau suka kepadaku? Chong San menelan ludah, sukar menjawab dan dia hanya dapat mengangguk. Diam-diam Cui Im girang, akan tetapi dia masih belum puas benar karena sikap pemuda itu masih membayangkan bahwa dia belum terangsang. Mari kita makan hidangan ini. Ia mempersilakan dan mereka lalu mulai makan. Melihat sikap Chong San masih canggung dan belum kelihatan pemuda itu tertarik, Cui Im kembali menuangkan arak. Akan tetapi kini ia menuangkan arak dari sebuah guci emas yang kecil dan begitu arak dituang di dalam cawan tercium bau yang harum dan arak itu berwarna merah. Minum, sahabatku. Mari kita minum demi cinta kasih kita. Chong San mengangkat cawan dan minum habis arak itu. Cui Im tertawa genit, lalu menawarkan masakan-masakan lezat, diterima oleh Chong San yang tidak banyak bicara lagi. Arak yang diminum Chong San adalah arak istimewa, arak buatan Cui Im yang mengandung obat perangsang yang amat kuat, yaitu Ayang Ciu. Belum pernah Cui Im mempergunakan arak perangsang ini sebelumnya karena setiap orang pria yang dibawanya ke Pondok Merah itu, tanpa minum obat perangsang pun sudah terangsang hebat oleh keindahan wajah dan tubuh Cui Im. Sekali ini terpaksa dia menggunakan araknya yang lihai karena melihat bahwa Chong San benar-benar merupakan seorang pemuda istimewa yang sukar sekali dibangkitkan gairahnya. Mereka sudah kenyang makan dan arak di guci sudah habis. Pemuda itu telah minum secawan penuh Ayang Ciu dan belasan cawan arak biasa, arak tua dan harum yang keras. Akan tetapi masih kelihatan dingin saja. Hal ini membuat Cui Im yang sudah tidak kuat menahan gelora nafsunya menjadi penasaran sekali. Ai! Ia menjerit lirih dan tiba-tiba tubuhnya mencelat ke belakang, bangku yang didudukinya terguling sehingga kini tidak mengalingi lagi lantai di bawah meja yang ternyata basah oleh arak. Pada saat itu, berkelebat bayangan putih dan terdengar suara bentakan halus penuh kemarahan dan amat berpengaruh. Cui Im, akhirnya kita dapat berhadapan juga. Cui Im cepat memutar tubuhnya dan ia tidak kaget melihat Keng Hong telah berdiri di situ, bahkan ia lalu tertawa terkekeh, kemudian mencabut pedangnya ke arah Keng Hong sambil membentak. Cia Keng Hong, karena mendengar engkau masih berkeliaran di sini, aku memang sengaja datang untuk memancingmu keluar dari tempat sembunyimu. Sekarang dapat masuk ke pondok ini akan tetapi jangan harap akan dapat keluar sebelum meninggalkan nyawa.
Kang Hong tersenyum, mengerling ke arah pemuda tampan yang kini mundur-mundur ketakutan dan berdiri di pojok ruangan. Sobat, seorang terpelajar seperti engkau tidak semestinya dapat terpikat oleh wanita iblis ini. Kemudian Kang Hong memandang Cui Im dengan sinar mata tajam penuh teguran. Bei Cui Im, agaknya setelah engkau mati baru engkau akan menghentikan perbuatanmu yang selalu berlandaskan nafsu. Semua perbuatanmu yang telah engkau jatuhkan fitnah atas diri Biao Eng menipuku dan berusaha membunuhku di Kiam Koksan, membunuh gurumu sendiri, membunuh tokoh-tokoh Kang Ou yang tidak berdosa, sungguh membuktikan bahwa engkau bukanlah manusia, melainkan iblis. Akan tetapi, masih belum terlambat bagimu untuk sadar dan bertobat. Hehehe, Kang Hong manusia sombong. Engkau memaki aku jahat seperti iblis, apakah engkau sendiri suci dan bersih seperti dewa? Dahulu aku cinta padamu dan bersumpah untuk membasmi semua wanita yang berani mencintamu. Dan Biao Eng ternyata cinta kepadamu. Perbuatanku itu ada dasarnya, yaitu dasar cinta padamu. Apakah kau sendiri tidak sadar bahwa engkau pun seorang yang tidak mengenal cinta dan budi? Lupakah engkau betapa kita bersama menikmati cinta kita? Kemudian engkau malah menghinaku. Dan aku membunuhi tokoh-tokoh besar, apa hubungannya denganmu? Kalau aku tidak membunuh mereka, mana bisa aku disebut Angkiam Butek, dan apa gunanya pula susah payah mempelajari semua ilmu, hidup tersiksa selama 5 tahun di dalam neraka bersama seorang pria macam engkau yang tiada ubahnya sebuah arca batu? Engkau sekarang mau apa, Kang Hong? Cui Im, mengingat bahwa engkau, biarpun secara tidak resmi, adalah murid guruku juga, biarlah aku mengampunimu asal engkau suka memenuhi 2 syaratku. Hihihihi. Kang Hong, engkau benar-benar sombong bukan main. Akan tetapi biarlah aku mendengar dulu apa syaratmu itu. Pertama, sekarang juga engkau harus mengembalikan semua pusaka peninggalan suhu. Aku tidak ingin benda-benda itu, akan tetapi benda-benda itu menjadi hak milik orang-orang dan partai-partai persilatan lain, tidak boleh kau rampas dan curi begitu saja. Kedua, mulai detik ini engkau harus bertobat, menghentikan perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Kurasa, dengan bekerja di istana, apalagi di bawah pengawasan pembesar-pembesar sakti bijaksana seperti Teta Ijin, engkau akan dapat menjadi seorang manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa. Cui Im membanting kakinya dan mengelebatkan pedangnya sehingga tampak sinar merah. Kang Hong, syarat-syaratmu adalah syarat yang hendak menang sendiri. Kau katakan aku merampas dan mencuri pedang. Hendak kutanya, bagaimana pusaka-pusaka milik Xiao Limpai, Hua Sanpai dan lain-lain bisa berada di tangan Xinjiu Kiam Ong gurumu itu? Bukankah dia juga dahulu merampas dan mencurinya? Kau bilang sendiri bahwa aku juga murid Xinjiu Kiam Ong, nah kalau benar begitu, akulah murid yang berbakti dan setia, melanjutkan cita-cita perbuatan gurunya. Sebaliknya engkau hendak mengembalikan pusaka-pusaka itu kepada pemilik asal, berarti engkau hendak menentang perbuatan mendiang guru sendiri. Tidak. Aku tidak akan menyerahkan pusaka-pusaka itu, terutama sekali tidak kepada engkau. Dan soal kedua, kau mengatakan aku melakukan perbuatan jahat? Yang mana? Apakah bersenang-senang dengan dia itu kau anggap jahat? Bagaimana dengan engkau sendiri dengan Sim Chiang Bi gadis Hua Sanpai, dengan Kim Bue Cheng dan Tan Suat si murid-murid Kong Tong Pai itu? Cui Im, perempuan iblis. Engkau yang membunuh mereka, masih berani menyebut nama mereka? Engkau mau apa? Cui Im menantang dan mengejek. Kalau begitu terpaksa aku akan membunuhmu, bentak Kang Hong yang sudah marah sekali. Cui Im mengeluarkan suara ketawa melengking tinggi sambil memutar pedangnya sehingga sinar merah bergulung-gulung menyilaukan mata. Engkau sudah kutunggu-tunggu. Agaknya suara ketawa melengking itu dijadikan tanda rahasia, karena tiba-tiba berkelebat bayangan orang dari jendela dan Xiao Lek bersama Pak San Qiong telah berada di ruangan itu. Kang Hong tidak kaget melihat ini. Biarpun dia tidak tahu bahwa dia dipancing, namun dia sudah menduga bahwa kalau Cui Im berani muncul di malam hari itu, tentu perempuan itu mempunyai andalan dan ternyata Cui Im diam-diam membawa 2 orang lihai ini untuk mengeroyoknya. Bagus. Pak San Qiong dan Kim Lian Jae Huaong memang bukan manusia baik-baik. Membunuh mereka amat berjasa bagi manusia. Kang Hong mengeluarkan Siang Hokiam dengan gerakan tenang. Sombong. Teriak Xiao Lek dan begitu tangannya bergerak, sinar hitam menyambar ke arah Kang Hong dan ternyata laki-laki ini membacokkan pedang Hek Leong Kiam ke arah kepala Kang Hong dari samping.
Tanpa menoleh, Kang Hong mengangkat pedang kayu harum di tangannya. Cering! Hek Leong Kiam tergetar hebat sehingga hampir saja Xiao Lek tidak mampu mempertahankannya. Cepat dia memutar pedangnya sehingga getaran itu terhenti dan dia melangkah mundur. Pak San Kuyong sudah melolos senjatanya pula, yaitu rantai panjang yang di kedua ujungnya bergantung dua buah tengkorak. Sambil memutar-mutar tengkorak di ujung rantai, Pak San Kuyong melangkah miring, demikian pula Cui Im menggerakkan kaki sehingga Kang Hong terkurung oleh 3 orang lawannya. Yap Chong San yang berdiri di pojok ruangan, dengan kedua tangan gemetar menuangkan isi guci arak ke dalam cawan di tangan kirinya. Entah kapan dia mengambil guci dan cawan itu, mungkin tadi dia meninggalkan meja dengan kedua tangan masih memegang guci cawan dan kini menyaksikan ketegangan di depan mata yang membuat kakinya seperti terpaku di lantai, dia ingin menenangkan hatinya dengan minum arak. Sungguh sial bagi pemuda sastrawan ini, dia mundur-mundur sehingga punggungnya menempel daun pintu untuk lebih menjauhkan diri dari mereka yang hendak bertanding. Akan tetapi baru saja dia menuangkan arak, tiba-tiba daun pintu terbuka dari luar. Daun pintu itu menumbuk punggung Chong San membuat pemuda ini kaget dan hampir terperosok ke depan. Ia terhuyung-huyung dan menoleh marah saking kagetnya. Ternyata yang menerjang masuk adalah 3 orang pelayan yang bertubuh kuat tinggi besar yang tadi melayani Cui Im dan dia. Akan tetapi 3 orang pelayan itu kini memegang golok besar dan sikap mereka bukanlah seperti pelayan lagi, melainkan seperti algojo, gerakan mereka tangkas dan kuat. Memang 3 orang ini adalah 3 orang pengawal istana yang berhasil dikait oleh Cui Im untuk membantunya menghadapi Kang Hong malam itu. Matamu kau taruh di mana? Chong San membentak marah. Membuka daun pintu tidak melihat-lihat lebih dulu. Apa kau bilang? Seorang di antara pengawal itu balas membentak. Dalam keadaan seperti itu mereka bukanlah pelayan-pelayan lagi, melainkan pengawal yang galak. Apalagi mendengar betapa ucapan pemuda itu tidak sehalus tadi, bahkan membentak kasar. Chong San yang masih memegang guci arak di tangan kanan, cawan penuh arak di tangan kiri, berkata, "Aku bilang kalian ini 3 ekor anjing gendut yang matanya buta dan tidak tahu aturan, masuk tanpa permisi dan menubruk-nubruk seperti anjing gila." Cui Im juga mendengar suara Chong San ini dan sedetik ia merasa heran, teringat pula akan lantai di bawah meja. Akan tetapi karena ia sedang siap mengeroyok Kang Hong yang lihai, ia tidak menengok. Adapun 3 orang pengawal yang mendengar maki-makian ini menjadi marah bukan main. "Kutu buku busuk, mulutmu lancang sekali!" teriak mereka dan ketiganya berlomba maju untuk memukul Chong San. Sungguh amat mengherankan kalau orang menyaksikan perubahan sikap pemuda sastrawan itu. Kalau tadi dia amat penakut, bahkan meloncat ke punggung kuda pun merasa ngeri, kini menghadapi ancaman 3 orang pengawal tinggi besar yang marah itu kelihatan tenang saja. Juga perubahan sikapnya yang tadi lunak halus menjadi kasar amat aneh. Melihat 3 orang itu berlumba-lumba menghampirinya, entah hendak memukul atau membacok dengan golok mereka. Chong San tenang-tenang saja, dan setelah ketiga orang itu mendekat, dia hanya menggerakkan kedua tangan dan mengangkat kaki kiri. Mungkin dia tidak bergerak, atau mungkin juga bergerak akan tetapi tentu cepat sekali karena sama sekali tidak diketahui 3 orang itu. Akan tetapi, secawan arak telah muncrat dan menyambar muka pengawal pertama yang menjerit karena muka dan kedua matanya seperti disiram air mendidih, kemudian pada setengah detik selanjutnya, ujung sepatu mencium dada, tepat mengenai bagian di mana jantung berada. Pengawal itu terguling dengan jantung pecah oleh tenaga yang keluar dari tendangan itu. Dalam detik berikutnya, cawan dan guci melayang, entah yang mana lebih dulu menyambar kepala 2 orang pengawal yang lain karena hanya terdengar suara, prok-prok, 2 tubuh orang pengawal itu berkelojotan. Dalam waktu tidak ada setengah menit, 3 orang pengawal itu telah roboh di depan kaki Chong San dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Cui Im tidak melihat ini semua karena dia berdiri membelakangi pemuda itu. Akan tetapi dia mendengar jerit 3 orang pengawalnya dan mendengar suara gaduh ketika mereka roboh. Dengan sedikit memutar kepala dan mengerling Cui Im dapat melihat ke belakang dan alangkah kagetnya melihat betapa 3 orang pengawal itu telah mati, sedangkan Chong San masih berdiri di sudut sambil memangku kedua lengan di atas dada. Kang Hong tertawa. Dia berdiri menghadap ke arah Chong San maka dia dapat melihat jelas. Hahaha. Betapa lucunya. Batu baja disangka arang lapuk.
Aku bermata dua akan tetapi seperti lamur. Sobat, maafkan aku yang tidak mengenal orang gagah. Akan tetapi dalam urusan pribadi ini harap engkau tidak mencampuri dan aku tidak mengharapkan bantuan. Cetayap, lama aku mendengar nama besarmu, beruntung aku dapat bersua malam ini. Tidak ada bantu-membantu karena aku pun mempunyai perhitungan besar dengan iblis betina cabul tak bermalu itu. Aku Yap Chongsan ingin membalas kematian Su Heng Tian Ti Huisio. Kang Hong dan Cui Im menjadi heran sekali. Mereka mengenal Tian Ti Huisio, tokoh tingkat 2 dari Xiao Limpai yang terbunuh oleh Cui Im. Huisio itu sudah tua, hampir 70 tahun usianya dan kabarnya murid ketua Xiao Limpai sendiri. Mengapa mempunyai suti yang begini muda? Akan tetapi Cui Im yang merasa kecelik dan tertipu, sudah menjadi marah sekali dan ia pun maklum bahwa kalau tidak lekas turun tangan, rencananya pasti gagal. Ia lalu melengking nyaring dan menggerakkan pedang merahnya menyerang Kang Hong. Gerakannya ini cepat disusul oleh Xiao Lek yang menggerakkan pedang hitamnya, dan disaingi menyambarnya 2 buah tengkorak di ujung rantai Paksan Kuiong. Kang Hong bersikap tenang akan tetapi dia sama sekali tidak berani memandang rendah. Dia maklum bahwa Cui Im merupakan lawan yang amat tangguh dan banyak mengenal ilmu silatnya, bahkan mereka belajar bersama di dalam gua di bawah Kiam Kok San. Juga dia maklum akan kelihayan Kim Lian Jai Huaong Xiao Lek yang kabarnya murid tunggal Go Bei Chit Kui. Tentu saja dia sudah mengenal pula kehebatan ilmu silat Paksan Kuiong sebagai seorang di antara butek Sukui, datuk-datuk hitam yang menggemparkan dunia persilatan. Dia dikeroyok 3 orang yang berilmu tinggi, maka pemuda sakti ini cepat menggerakkan Siang Bo Kiam dan pertandingan yang amat seru terjadilah di dalam Pondok Merah di mana biasanya hanya terjadi pertandingan yang lain lagi sifatnya. Yap Chongsan masih berdiri tenang dan menonton pertandingan yang dahsyat itu. Dia maklum orang apa adanya Chia Kang Hong yang sudah dia dengar namanya, murid Sinjiu Kiam Ong yang amat lihai. Dan dia dapat menyelami watak seorang gagah seperti itu maka dia tidak berani turun tangan membantu begitu saja, khawatir kalau menyinggung harga dirinya. Dengan pandang mata tajam penuh selidik dan penilaian, dia menjadi kagum bukan main kepada Kang Hong. Memang bukan memiliki nama kosong pemuda ini, pikirnya, bahkan tidak lumrah. Dia pun terkejut menyaksikan gerakan-gerakan 3 orang pengeroyok yang dahsyat. Terutama sekali pedang merah yang digerakkan Cui Im. Maklumlah dia bahwa dia sendiri bukan tandingan wanita cabul itu. Pedang merahnya terlalu hebat dan kalau yang dikeroyok bukan seorang pemuda sakti seperti Kang Hong yang memegang Siang Bo Kiam, agaknya tentu tak dapat bertahan lama. Chongsan juga kagum menyaksikan gerakan dahsyat Paksan Kuiong. Dia pun sudah mendengar nama besar raksasa hitam ini, seorang datuk hitam dari utara tokoh besar golongan sesat. Dan dia harus mengaku pula dalam hatinya bahwa untuk menangkan kakek hitam itu, harapannya tipis sekali. Pengeroyok ketiga tidak dikenalnya akan tetapi karena dia sudah melakukan penyelidikan sebelum memasuki kota raja, dia dapat menduga bahwa laki-laki tampan pesolek yang memegang pedang hitam itu tentulah Kiam Lian Jai Huaong. Di antara 3 orang pengeroyok kiranya si penjahat cabul ini yang paling rendah tingkatnya. Namun serendah-rendahnya Chongsan masih tidak berani menentukan bahwa dia akan menang menghadapinya. Benar-benar Chia Kang Hong dikeroyok oleh 3 orang lawan yang amat tinggi kepandaiannya, dan hal ini membuat Chongsan makin kagum terhadap Kang Hong. Yap Chongsan masih berdiri tenang dan menonton pertandingan yang dahsyat itu. Dia maklum orang apa adanya Chia Kang Hong yang sudah dia dengar namanya, murid Sinjiu Kiam Ong yang amat lihai. Dan dia dapat menyelami watak seorang gagah seperti itu maka dia tidak berani turun tangan membantu begitu saja, khawatir kalau menyinggung harga dirinya. Kang Hong maklum bahwa dia sudah dikurung dan jalan keluar sudah ditutup oleh 3 orang pengeroyoknya. Hal ini berarti bahwa memang Cui Im sudah melakukan rencana matang untuk membunuhnya karena dia dianggap penghalang besar dalam hidup wanita itu. Biarpun ruangan itu cukup luas akan tetapi kalau makin banyak datang anak buah Cui Im akan sukar baginya menyelamatkan diri. Sedangkan untuk merobohkan 3 orang ini dalam waktu singkat saja merupakan hal yang tak mudah. Kang Hong memutar pedangnya sekaligus menangkis sambaran senjata 3 orang lawannya lalu melompat ke kanan, kakinya menyambar meja yang mencelat ke depan. Mangkok-mangkok dan sumpit yang tadi dipergunakan Cui Im dan Chongsan, dengan cepat sekali menyambar ke arah 3 orang pengeroyok itu. Tentu saja mereka bertiga menganggap serangan meja seisinya itu bukan apa-apa, akan tetapi karena ternyata mangkok-mangkok itu masih mengandung banyak kuah,
Repot juga mengelak sambil berloncatan, bukan takut terluka melainkan takut menjadi kotor pakaian atau tubuh mereka disiram kuah masakan. Kesempatan itu dipergunakan oleh Kang Hong untuk mencelat ke depan dan Siang Bok Kiam di tangannya bergerak seperti angin badai menyambar ke arah tiga orang itu. Hebat bukan main serangan pedang kayu harum ini dan memang Kang Hong telah menyerang dengan jurus ilmu pedang Siang Bok Kiam Sut ciptaan gurunya. Getaran pedangnya terasa di seluruh ruangan, bahkan terasa oleh Yap Chong Sang yang berdiri di sudut sehingga pemuda ini tak kuasa menahan seruan pujiannya. Bagus sekali Kiam Sut itu. Tiga orang pengeroyok itu pun terkejut karena tahu-tahu ada gulungan sinar kehijauan yang amat harum menyambar mereka dari angkasa. Ketiganya sudah mengenal ilmu pedang itu. Cepat mereka menangkis dengan senjata masing-masing. Cering-cering-cering. Xiao Lek terhuyung ke belakang. Pak San Kuyong menggereng marah melihat betapa bagian dagu sebuah tengkoraknya samplok. Hanya Cui yang dapat menangkis dengan baik dan kini wanita itu malah sudah membalas dengan serangan kilat sehingga tubuhnya lenyap dan yang tampak hanya sinar merah pedangnya meluncur seperti anak panah berapi. Serangan itu disusul Pak San Kuyong yang marah dan Xiao Lek yang penasaran. Kembali Kang Hong dikurung oleh tiga orang yang membentuk barisan segitiga. Yap Chong San mengangguk-angguk. Dia sangsi apakah di dunia ini ada tokoh Kang Ou yang ilmu kepandaiannya dapat mengatasi Kang Hong. Dia benar-benar kagum dan mengertilah dia mengapa dahulu nama Sin Jiu Kiam Ong menggetarkan langit dan bumi. Kiranya memang luar biasa lihainya dan hal itu dapat dilihat dari kelihayan muridnya. Dia tidak khawatir kalau Kang Hong akan kalah menghadapi tiga orang itu, sungguh pun dia tahu pula bahwa bagi Kang Hong pun tidak akan mudah merobohkan mereka. Asal tiga orang itu tidak dapat bantuan lagi, dia percaya biarpun agak lama akhirnya murid Sin Jiu Kiam Ong akan menang. Tiba-tiba Chong San mengeluarkan suara menyumpah marah ketika dia melihat berkilauan menyambar masuk dari jendela. Maklumlah dia bahwa yang menyambar itu adalah senjata-senjata rahasia yang amat hebat. Cepat dia merogoh bajunya, tangannya bergerak pula dan beberapa senjata rahasia Toukuchi, uang logam penembus tulang, melayang dan memapaki sinar-sinar putih itu. Terdengar suara nyaring dan beberapa batang pisau terbang itu runtuh ke lantai bersama uang logam yang dilepas Chong San. Pemuda ini terkejut juga melihat betapa senjata rahasia uang logamnya telah pecah menjadi berkeping-keping. Hal ini menandakan bahwa si pelempar pisau bukanlah orang sembarangan pula. Pelempar pisau terbang itu bukan lain adalah Kemutani. Seperti telah direncanakan Cui Im, Kemutani membantunya dan karena ilmu silat Kemutani adalah paling rendah di antara mereka semua, maka Kemutani disuruh membantu dengan sambitan-sambitan pisau terbangnya. Dalam ilmu ini Kemutani memang merupakan seorang ahli sehingga biarpun empat orang itu sedang bertanding seru, dia masih sanggup untuk menyerang Kang Hong dengan pisau-pisaunya tanpa membahayakan teman-temannya. Ketika melihat betapa lemparan pertama dari pisaunya runtuh di tengah jalan, Kemutani terkejut dan marah sekali. Siapa yang berani main-main dengan dia? Ia lalu menerjang masuk melalui pintu untuk dapat menyerang dari luar pondok, melalui jendela. Karena dia tergesa-gesa masuk, dia tidak melihat Chong San yang berdiri di sudut dekat pintu. Heh, siapa kau dan mau apa? Chong San menegur dengan suara dibuat-buat. Kemutani membalikkan tubuhnya dan begitu melihat Chong San. Dia meludah. Tadi ketika berada dalam persembunyian, dia menjadi cemburu dan iri hati sekali melihat betapa pemuda ini dicumbu Cui Im. Kau. Wah, cacing tanah tiada guna. Kenapa engkau belum menggelinding pergi dari sini? Menghalangi orang bertempur saja. Sambil berkata demikian, Kemutani meludah lagi. Kini sengaja meludah di dekat kaki Chong San dengan sikap menghina sekali, dan dia membalikkan tubuhnya, tangannya meraba-raba pinggangnya di mana dipasang banyak pisau-pisau kecil yang amat tajam dan runcing. Itulah pisau-pisau terbangnya, semacam pisau belati yang selain dapat dia pergunakan sebagai senjata dalam pertempuran, juga dapat dia lemparkan seperti anak panah. Karena senjatanya inilah Kemutani terkenal dengan julukan Huitu, si golok terbang, dan dipilih menjadi pegawai rahasia kaisar. Nanti dulu. Mengapa tergesa-gesa? Merasa betapa lengannya dipegang orang dari belakang, Kemutani membalikkan tubuh dan betapa heran dan marahnya ketika dia mendapat kenyataan bahwa yang memegang lengannya adalah si sastrawan lemah yang dimakinya cacing tanah itu. Ia melotot, mukanya yang pucat menjadi agak merah dan dia membentak dengan suara serak dan dengan ludah berhamburan.
Mau apa? Perlu apa kamu? Engkau belum membayar. Chongsan menjawab sambil menjauhkan mukanya agar tidak kehujanan air ludah. Bayar? Bayar apa? Gilakah kamu? Bayar karena kau meludah sembarangan. Bayar pajak, dan inilah bayarannya. Plak plak plak. Kedua pipi Kemutani telah ditampar oleh telapak tangan Chongsan. Keras sekali tamparan itu sehingga Kemutani merasa dunia seperti melambung-lambung dan bintang-bintang di langit berjatuhan dan menari-nari di depan kedua matanya. Akan tetapi rasa heran, kaget dan marah membuat dia cepat dapat menguasai dirinya kembali. Ia merasa malu terlalu heran melihat sastrawan lemah itu berani menamparnya. Kamu yang menamparku tadi? Chongsan mengangguk, bertolak pinggang. Apakah mau tambah? Setan demit keparat? Kemutani memaki-aki dalam bahasa Mongol dan dua sinar putih menyambar ketika tahu-tahu kedua tangannya yang sudah memegang sebuah belati itu menyambar. Sebuah menyambar leher dan sebuah lagi menyambar perut. Bagus juga. Chongsan cepat mengelak dengan melengkungkan dan menarik tubuh ke belakang. Diam-diam dia terkejut. Orang ini tidak hanya lihai melempar pisau, akan tetapi serangannya ini pun hebat. Ia tidak boleh main-main dan sekali tangan pemuda ini bergerak, dia telah mencabut keluar sebuah pensil putih di tangan kiri dan sebatang lagi pensil hitam di tangan kanan. Inilah senjatanya yang amat lihai yang disebut In Yang Pit. Keistimewaan senjata pemuda murid ketua Xiao Limpai ini adalah bahwa selain In Yang Pit dapat dipakai menotok jalan-jalan darah terpenting juga dapat dipakai sebagai alat tulis yang sesuai pula dengan keahliannya, yaitu melukis dan menulis sajak pasangan. Juga senjata rahasia uang logam yang dipergunakan oleh Yap Chongsan adalah uang logam sungguh-sungguh sehingga selain dipakai untuk menyerang lawan, juga bisa dipakai untuk jajan. Yap Chongsan adalah murid terbaru dan tersayang dari Tiong Pek Ho Siang, ketua Xiao Limpai yang sudah amat tua dan amat sakti itu. Sebetulnya, setelah menyerahkan urusan-urusan dunia yang menyangkut Xiao Limpai kepada dua orang muridnya, yaitu murid-murid kepala Tian Ti Huisio dan Tian Kek Huisio, ketua Xiao Limpai yang tua ini sudah mengundurkan diri dan hanya tekun bertapa. Akan tetapi, pada suatu hari Tian Ti Huisio yang baru pulang dari tugas keluar, membawa seorang bocah laki-laki menghadap ketua yang menjadi gurunya itu dan menceritakan bahwa bocah itu terpaksa dia bawa ke kelenteng Xiao Limpai karena seluruh keluarganya telah terbunuh ketika terjadi perang saudara. Melihat anak itu yang bukan lain adalah Yap Chongsan, hati kakek tua itu terharu dan merasa suka sekali. Maka, selain Chongsan diterima menjadi kacung bukan calon Huisio, juga dia malah menjadi kacung pribadi Tiong Pek Ho Siang dan akhirnya malah diangkat menjadi murid terakhir. Chongsan amat cerdik, tidak saja dalam ilmu silat, juga dia pandai sekali dalam ilmu sastra, sehingga ketua Xiao Limpai makin menyayangnya. Hanya ada satu hal yang mengecewakan hati Tiong Pek Ho Siang, yaitu bahwa muridnya ini tidak menjadi Huisio. Betapapun juga, bakat besar yang ada pada diri Chongsan membuat Tiong Pek Ho Siang tidak segan-segan untuk mencurahkan seluruh perhatiannya dan mengajarkan semua ilmunya kepada pemuda itu. Apalagi karena Chongsan amat tekun belajar sehingga sampai berusia 25 tahun, pemuda itu tidak pernah keluar kuil, bahkan belum pernah bermalas-malasan. Kalau tidak membaca kitab-kitab memperdalam ilmu kesusastraan, tentu dia berlatih silat. Tidaklah mengherankan kalau dengan bakat besar ditambah ketekunan dan bimbingan seorang guru sakti, Chongsan dapat menguasai ilmu-ilmu Xiao Limpai yang tinggi-tinggi dan tingkat kepandaiannya malah melampaui tingkat kedua orang suhengnya, yaitu Tian Ti Huisio dan Tian Kek Huisio. Baru setelah Tian Ti Huisio terbunuh oleh Angkiam Butek Be Cui Im, pemuda ini bersumpah untuk membalas dendam dan bermohon kepada gurunya untuk mengizinkannya mencari pembunuh suhengnya. Tiong Pek Ho Siang mengizinkan dan pemuda itu turun gunung, mulai dengan perantauannya mencari jejak Angkiam Butek yang akhirnya membawanya ke kota raja. Biarpun dia telah memiliki ilmu kepandaian silat tinggi, namun Chongsan tetap berpakaian sebagai seorang pelajar dan tidak menonjolkan kepandaian silatnya sehingga ahli-ahli silat seperti Cui Im, bahkan Keng Hong sendiri sampai tidak mengenalnya. Ketika dia diserang oleh Kemutani, Chongsan maklum bahwa untuk menghadapi lawan yang bersenjata dua batang pisau lihai itu, tak mungkin dia akan menang jika bertangan kosong. Diam-diam dia juga merasa terkejut mengapa malam ini di tempat itu, ketika hatinya sudah girang dapat menemukan pembunuh suhengnya, dia bertemu dengan orang-orang yang berilmu tinggi.
Bahkan orang bermuka pucat yang menyerangnya ini pun amatlah lihainya, sama sekali bukan seperti 3 orang pengawal yang dirobohkannya tadi. Pertandingan segera berlangsung seru antara Kemutani dan Yap Chongsan. Senjata mereka sama sepasangnya, juga sama kecilnya, dan karena senjata kecil membutuhkan kecepatan besar, mereka bergerak cepat seolah-olah bayangan mereka saling belit menjadi satu. Kemutani bertanding sambil memaki-maki saking marahnya dan saking penasaran hatinya mendapat kenyataan bahwa pemuda yang tadinya dibelai dan dipermainkan Cui Im, ternyata adalah seorang lihai dan seorang musuh pula. Ia merasa penasaran karena ternyata orang yang dianggap lemah ini merupakan lawan tangguh, dan lebih penasaran hatinya karena halangan Chongsan ini membuat dia tidak sempat membantu Cui Im menghadapi Kang Hong. Seperti juga Chongsan yang perlahan-lahan dapat mendesak lawan, Kang Hong yang dikeroyok 3 juga mulai mendesak ketiga orang lawan lihainya dengan ilmu silat Taikek Sin Kun. Ilmu silat ini dapat dia mainkan pedang, bahkan dipetik intisarinya dan digabung dengan Siang Bok Kiam Sut yang lihai sehingga 3 orang lawannya menjadi bingung. Cui Im yang lebih mengenal ilmu-ilmu Kang Hong dan yang memiliki kepandaian paling tinggi, di samping ilmu pedangnya sendiri yang amat tangguh, juga menjadi bingung menyaksikan gerakan-gerakan tubuh Kang Hong. Hanya Cui Im yang berani mengadu tenaga sinkang lewat pedang melawan Kang Hong, karena gadis ini selain memiliki sinkang kuat, juga dapat menghindarkan diri dari tenaga sedotan yang juga dipergunakan Kang Hong dalam menghadapi para pengeroyoknya. Beberapa kali sudah Pak San Kuiong dan Xiao Lek kena disedot sinkang mereka oleh Kang Hong pada saat senjata mereka bertemu. Senjata kedua orang pengeroyok ini melekat pada Siang Bok Kiam dan tenaga sinkang mereka membanjir melalui telapak tangan yang memegang senjata. Untung bahwa Cui Im bergerak cepat dan menggunakan pedangnya untuk menyerang lengan Kang Hong sehingga terpaksa pemuda ini membebaskan senjata lawan dari tempelan pedangnya untuk menghadapi Cui Im. Dan karena beberapa mengalami kekagetan, Pak San Kuiong dan Xiao Lek yang berilmu tinggi menjadi hati-hati sekali, tidak lagi berani mengadu senjata secara berterang. Hal ini membuat Kang Hong mendapat angin dan dia terus mendesak, dan menunjukkan desakannya terutama kepada Cui Im. Karena gadis ini menolak untuk mengembalikan pusaka-pusaka itu, terpaksa dia akan membunuh Cui Im dan baru kemudian menyelidiki di mana adanya pusaka yang dicuri wanita itu. Hebat bukan main desakan Kang Hong. Suatu saat, sinar hijau dari pedangnya meluncur ke arah tubuh Cui Im, dan semua tenaga dikerahkan menjadi satu. Cui Im terkejut bukan main, berusaha menangkis beberapa kali dengan pedang merahnya, akan tetapi sinar hijau itu seperti seekor naga sakti mengamuk, tiap kali ditangkis menyerang terus, makin lama makin cepat dan kuat. Melihat ini, Pak San Kuiong dan Xiao Lek berseru keras dan menerjang Kang Hong yang sedang mendesak Cui Im itu dari belakang. Mendadak Kang Hong membalikan tubuh, sebelah lututnya ditekuk dan tangan kirinya dengan telapak tangan terbuka menghantam ke depan. Wir. Hawa pukulan sinkang yang keluar dari telapak tangan kiri Kang Hong ini bukan main kuatnya sehingga Pak San Kuiong sendiri sampai terhuyung ke belakang, bahkan Xiao Lek terdorong dan roboh bergulingan sebelum bangkit kembali. Kang Hong sudah mencelat lagi sambil membuat poksai 3 kali dan dari atas tubuhnya didahului sinar hijau pedang Siang Bok Kiam, menusuk ke bawah dan meluncur ke arah kepala Cui Im. Cring! Cui Im yang menangkis, terdorong dan terjengkang terus bergulingan untuk menyelamatkan diri dari sinar hijau yang hendak menyambarnya. Sret. Kang Hong sudah mengenal Cui Im dan tahu bahwa selain lihai ilmu silatnya, wanita ini juga curang sekali dan amat berbahaya jika sudah terdesak, karena senjata rahasianya amat keji. Maka ketika tadi Cui Im bergulingan, dia mengejar dengan waspada. Tepat seperti dugaannya, sinar-sinar merah kecil dari jarum-jarum merah beracun yang disambitkan Cui Im sambil bergulingan menyambarnya. Kang Hong menggerakkan pedang Siang Bok Kiam dan jarum-jarum itu runtuh semua. Akan tetapi Cui Im, Pak San Kuiong dan Xiao Lek sudah dapat mengurungnya kembali dengan terjangan dahsyat sehingga Kang Hong cepat mengelak dan menangkis. Namun sebentar saja Kang Hong yang mainkan ilmu silat campuran Taikek Sin Kun dan Siang Bok Kiam Sut, telah membuat bingung ketiga orang lawannya yang kembali terdesak hebat. Melihat keadaan tidak menguntungkan ini, Cui Im tanpa malu-malu berteriak. Kemutani, hayo bantu. Pada saat itu, Kemutani sendiri sudah mandi keringat, terdesak oleh sepasang Im Yang Pit yang lihai di tangan Yap Chongsan. Beberapa kali dia terkena totokan, dan biarpun totokan itu tidak tepat kenanya karena selain dia sempat menangkis ditambah kebalnya tubuh,
Namun dia masih merasakan nyeri sehingga permainan sepasang pisaunya menjadi kacau balau. Ia kini hanya dapat menangkis dan mengelak, tidak sempat membalas serangan lawan. Mendengar seruan Cui Im itu, dia menjadi bingung dan mendadak peranakan Mongol ini melempar tubuh ke belakang sambil menyambitkan dua batang pisau yang tadi dipegangnya. Sambitannya amat cepat dan karena jarak mereka dekat, melihat dua sinar yang menuju ke dada dan perutnya itu Chong San segera menggulingkan tubuh ke kiri terus bergulingan. Kesempatan itu dipergunakan oleh Kemutani untuk meloncat sambil mencabut beberapa batang pisau, menerjang maju ke gelanggang pertempuran dan kedua tangannya bertubi-tubi, menyambitkan pisau-pisau itu ke arah Keng Hong. Biarpun Keng Hong dapat memukul runtuh semua pisau satu demi satu, namun gangguan ini membuat dia repot juga melayani desakan tiga orang lawannya yang lihai. Sementara itu, Chong San yang meloncat bangun lagi dan melihat Kemutani sudah meninggalkannya dan menghujani tubuh Keng Hong dengan sambitan-sambitan pisau terbang, menjadi marah dan membentak. Pengecut! Ia menyimpan kedua pensilnya dan mengeluarkan segenggam uang tembaga, kemudian kedua tangannya juga bekerja. Belasan buah uang tembaga itu bercuitan menyambar ke arah punggung Kemutani. Sebagai seorang ahli menggunakan senjata rahasia, Kemutani dapat mengenal desir angin bercuitan ini. Cepat dia memutar tubuh dan siap untuk mengelak atau menangkis. Namun karena tadi perhatiannya dicurahkan kepada Keng Hong, dia terlambat mengelak. Biarpun dia sudah meloncat ke atas untuk menghindarkan sambaran sinar-sinar kehitaman itu, masih ada sepotong uang tembaga yang tadinya menyambar ke perutnya, kini menancap di bawah pusar, tepat pada anggota rahasia di bawah pusar. Kemutani mengeluarkan suara jeritan mengerikan dan ketika tubuhnya terbanting ke atas lantai, rasa nyeri membuat dia gelap mata. Kedua tangannya mencengkeram bagian yang nyerinya bukan main itu dan tentu saja sekali remas anggota badannya sendiri menjadi hancur lebur. Nyawanya melayang bersama jeritan kedua yang lebih menyeramkan daripada tadi. Chia Tahiap, aku tidak membantumu, akan tetapi aku harus membalas kematian suhengku di tangan wanita iblis ini. Sambil berkata demikian, Yap Chong San yang sudah mencabut kembali Im Yang Pit, menubruk maju, pit atau pensil hitamnya menotok mata kanan Cui Im sedangkan pensil putih menotok ulu hati di antara sepasang buah dada. Cui Im kaget melihat Kemutani roboh dan tewas, juga kaget menyaksikan serangan berbahaya itu. Ia mengelak dari totokan pada mata dan menangkis totokan pada dadanya, kemudian membarengi tangkisan pedangnya. Tangan kirinya bergerak maju mencengkeram ke arah leher Chong San yang cepat meloncat mundur. Sejenak Cui Im memandang pemuda yang tadi diharapkan akan dapat memuaskan nafsunya itu, dan pandang matanya kehilangan kemesraannya yang tadi, terganti pandangan penuh kebencian. Manusia tak kenal budi, mampuslah. Pedang merahnya berkelebat dan gerakan pedang yang aneh ini biarpun sudah 3 kali dapat ditangkis oleh sepasang pensil Chong San, tetap saja mendesak terus dan Chong San mundur-mundur terdesak hebat. Untung baginya bahwa Keng Hong yang melihat bahwa betapapun lihainya pemuda murid Xiao Limpai itu takkan dapat menandingi Cui Im, sudah menerjang lagi dengan Siang Ho Kiam sehingga terpaksa Cui Im meninggalkan Chong San untuk melindungi tubuh terhadap sinar hijau yang bergulung-gulung dahsyat. Chong San tidak menjadi jerih dan kapok. Ia sudah menyerang lagi dengan totokan-totokan maut ditujukan kepada 7 jalan darah di tubuh Cui Im, jalan darah kematian. Namun Xiao Lek sudah menghadapinya dan menangkis serangannya dengan pedang hitam. Pak San Kuyong maklum bahwa pihaknya makin lemah dengan robohnya Kemutani, maka dia lalu mengeluarkan suara bercuitan nyaring. Memang telah direncanakan oleh Cui Im bahwa apabila pihak mereka menang angin, mereka tidak akan membawa-bawa para penjaga tembok kota raja untuk mencampuri urusan pribadi mereka. Akan tetapi kalau mereka menghadapi kegagalan, tidak ada lain cara untuk menyelamatkan diri kecuali memberi tanda kepada para penjaga, mengerahkan pasukan untuk membantu mereka. Pasan Kuyong kini menggunakan tanda itu untuk memanggil pasukan yang menjaga di pintu gerbang dan di sepanjang tembok kota raja. Keng Hong dapat menduga apa artinya suitan nyaring itu. Tentu kakek hitam itu memanggil bala bantuan. Celaka, pikirnya. Kalau sampai dia bentrok dengan para pengawal, biarpun terjadi di luar kota raja, dia bisa dianggap pemberontak. Ia menjadi marah sekali kepada Pak San Kuyong menyabetkan rantainya. Sebuah tengkorak menangkis pedang Siang Bo Kiam dan yang sebuah lagi melayang ke arah muka pemuda itu seperti hendak menciumnya. Ciuman tengkorak senjata Pak San Kuyong adalah ciuman maut. Krek. Dar. Rantai itu patah di babat Siang Bo Kiam,
Sedangkan tengkorak yang akan mencium Kang Hong, dihantam tangan kiri pemuda sakti ini dan meledak. Untung bahwa Kang Hong sudah waspada, begitu menghantam tengkorak lalu meloncat ke atas. Kalau tidak tentu dia akan menjadi korban senjata-senjata rahasia yang menyambar keluar dari tengkorak yang pecah dihantamnya tadi. Bahkan ujung pedangnya yang membabat putus rantai, masih berhasil menusuk leher si kakek hitam. Pasan Kuiong yang terkejut sekali masih berusaha mengelak, akan tetapi kurang cepat sehingga pundaknya tertusuk Siang Bok Kiam. Ia menggereng dan melempar tubuh ke belakang lalu bergulingan sampai jauh kemudian meloncat bangun dan menghilang di dalam gelap. Pada saat itu, pasukan pengawal yang menjaga di sepanjang tembok dan di pintu gerbang, sudah berlari-lari mendatangi, membawa obor dan senjata. Kang Hong dan Chong San masih bertanding melawan Cui Im dan Xiao Lek ketika pasukan itu datang dan sambil berteriak-teriak mengurung dua orang muda itu. Cui Im dan Xiao Lek yang mengerti bahwa sekali ini mereka tidak mungkin dapat kembali ke istana karena tentu akan menerima hukuman karena selain meninggalkan tugas, juga membuat ribut sehingga mengorbankan nyawa Kemutani dan bahkan Paksan Kuiong yang terluka tadi agaknya juga melarikan diri. Cepat berseru keras dan menggunakan kesempatan Kang Hong dan Chong San dikeroyok banyak pengawal, mereka meloncat dan menyelinap di antara para pasukan, melarikan diri. Saudara Yap, jangan melawan pasukan istana. Kita kejar iblis betina itu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Kang Hong mengingatkan pemuda murid ketua Xiao Limpai yang gagah perkasa itu, kemudian dia melompat dan merobohkan para penghadang dengan dorongan-dorongan tangannya, mengejar ke arah larinya Xiao Lek dan Cui Im. Chong San maklum akan maksud Kang Hong. Memang amat berbahaya kalau mereka memusuhi pasukan istana. Pula, dia sama sekali tidak ada urusan dengan pasukan pemerintah, melainkan Ang Kiam Butek yang sekarang melarikan diri. Cepat dia mencontoh perbuatan Kang Hong, merobohkan para pengeroyok tanpa melukai mereka dan melarikan diri mengejar Kang Hong yang sudah berhasil lolos dari kepungan. Xiao Lek, kita berpencar, kata Cui Im berseru kepada kawannya itu ketika ia melihat ke belakang dan tahu bahwa Kang Hong tentu akan melakukan pengejaran. Xiao Lek pun mengerti bahwa kalau mereka berpencar, hal ini akan membingungkan Kang Hong dalam melakukan pengejaran. Selain itu, dia tahu betul bahwa yang diincar oleh Kang Hong dan murid Xiao Limpai itu adalah Cui Im. Kalau dia lari bersama, Cui Im tentu akan ikut celaka di tangan Kang Hong yang lihai bukan main. Baik, sampai jumpa, Cui Im, katanya. Mereka lalu berpencar secepat mungkin. Malam yang gelap menolong mereka karena bayangan mereka segera lenyap pada saat Kang Hong dan Chong San masih memaksa keluar dari kepungan pasukan. Ketika akhirnya dua orang muda itu berhasil meninggalkan para pasukan dan mengejar, mereka menjadi bingung karena bayangan Cui Im dan Xiao Lek lenyap dalam hutan yang gelap. Chong San hendak mengejar terus, akan tetapi tangannya dipegang Kang Hong yang berkata, "Tiada gunanya dikejar. Selain sia-sia, juga amat berbahaya. Dia lihai dan curang bukan main." Chong San berhenti mengejar dan mereka sejenak berhadapan. Akhirnya Kang Hong menarik napas panjang dan berkata, "Aku kagum sekali kepadamu, Yap Lo Heng, kakak Yap. Aku tak pernah mendengar akan seorang murid Xiao Limpai seperti engkau, akan tetapi kulihat tingkat kepandaianmu tadi benar-benar hebat, tidak kalah oleh suheng-suhengmu, mendiang Tian Ti Huesio dan Tian Kek Huesio. Tidak kusangka bahwa Xiao Limpai masih menyimpan seorang jago muda seperti engkau. Kepandaianku tidak ada artinya. Kalau tidak ada engkau Chia Tai Hiap, tentu aku sudah tewas. Aku tidak akan menang melawan mereka yang lihai sekali itu. Yap Lo Heng, sungguh tidak enak sekali mendengar seorang gagah seperti engkau menyebutku Tai Hiap, pendekar besar. Aku suka sekali berkenalan, mari kita sama-sama mencari Cui Im. Kalau dia sudah mengembalikan semua pusaka yang ia curi, termasuk pusaka-pusaka yang berupa kitab-kitab dari Xiao Limpai, dia akan kuserahkan kepadamu, baik untuk kau tawan dan bawa ke Xiao Limpai ataupun hendak kau bunuh, terserah. Dia seorang manusia yang berwatak iblis." Chong San menjawab, suaranya agak dingin. "Chia Tai Hiap. Gurumu, Sinjiu Kiam Ong juga disebut Tai Hiap oleh suhu sendiri. Engkau sebagai muridnya amat lihai dan sepatutnya aku menyebutmu Tai Hiap. Akan tetapi, maaf. Tentang bekerja sama di antara kita. Terus terang saja, Tai Hiap, secara pribadi aku suka kepadamu dan amat kagum. Akan tetapi, sebagai murid Xiao Limpai agaknya tidak mungkin lagi bagi saya untuk bekerja sama denganmu.
Tentu Tai Hiap telah mengerti apa yang kumaksudkan, terdengar dalam gelap pemuda baju hijau itu menghela napas panjang. Kang Hong tersenyum pahit. Aku tahu, Lo Heng. Aku mengerti dan aku tidak menyalahkanmu. Mendiang Suhu telah melakukan kesalahan terhadap Xiao Li Pai, telah mengambil 2 buah kitab. Justru untuk itulah aku mengejar-ngejar Cui Im, untuk mendapatkan kembali pusaka-pusaka Suhu yang dicurinya, di antaranya ada 2 buah kitab Xiao Li Pai itu. Sebelum 2 buah kitab itu kukembalikan kepada Xiao Li Pai, tentu pihak Xiao Li Pai akan menganggap mendiang Suhu sebagai musuh, dan karena aku muridnya. Baiklah. Kita tidak dapat bekerja sama karena engkau sebagai murid yang baik dan berbakti tentu tidak akan mau melanggar pendirian Xiao Li Pai. Nah, sampai jumpa, Lo Heng. Setelah menjura, Kang Hong berkelebat lenyap dari depan pemuda itu. Chong San kembali menghela napas dan merasa menyesal sekali. Dia akan suka sekali bersahabat dengan Kang Hong. Ulah, tanpa bantuan Kang Hong bagaimana dia akan mampu membalas kematian suhengnya? Tidak mungkin dia akan dapat mengalahkan Ang Kiam Butek yang lihai itu, apalagi perempuan cabul itu mempunyai seorang teman yang lihai seperti pria yang dilawannya tadi. Juga kakek hitam itu amat lihai. Betapapun juga, dia akan terus mencari Cui Im sampai dapat dan akan berdaya upaya untuk dapat membalas dendam kematian suhengnya. Karena Chong San maklum pula bahwa tentu Kang Hong tidak akan tinggal diam dan tentu mencari Cui Im, dan dia pun dapat mengerti bahwa Kang Hong tentu akan lebih dulu dapat menyusul wanita itu, maka dia pun kini tinggal mengikuti jejak Kang Hong saja. Ia bermalam di hutan itu dan pada keesokan harinya dia baru melanjutkan perjalanannya, menuju ke arah perginya Kang Hong malam tadi, yaitu ke selatan. Ketika dia akan keluar dari hutan, pandang matanya tertarik oleh sebatang pohon yang sebagian kulit batangnya terkupas batang yang telanjang dan putih itu. Ia menghampiri dan melihat ukiran huruf yang indah dan kuat goresannya. Jejaknya menuju dusun Sinam. Mudah saja bagi Chong San untuk menduga siapa penulis huruf-huruf terukir itu. Siapa lagi kalau bukan Kang Hong? Diam-diam merasa kagum, dan menyesal mengapa tokoh-tokoh Xiao Li Pai berkukuh menganggap murid Xinjiu Kiam Ong ini sebagai musuh. Padahal dia mengerti akan penderitaan batin Kang Hong yang jelas bertekad untuk menebus dosa gurunya dan mengembalikan pusaka-pusaka yang dahulu diambil gurunya, dan kini telah dicuri oleh Ang Kiam Butek. Dia merasa girang sekali. Kang Hong agaknya tidak lupa kepadanya dan memberi petunjuk. Di ladang-ladang yang terdapat di luar hutan, dia bertanya kepada seorang petani yang menggarap ladang di mana letak dusun Sinam. Kiranya dusun itu berada di sebelah selatan, hanya belasan li dari situ. Dengan cepat Chong San melanjutkan perjalanannya menuju ke dusun Sinam. Akan tetapi di dusun ini dia tidak melihat Kang Hong, apalagi Cui Im yang dia cari. Selagi dia bingung, tidak tahu harus mengejar kemana dan selagi dia hendak bertanya-tanya, tiba-tiba muncul seorang anak kecil berusia kurang lebih 10 tahun. Anak itu menghampirinya dan bertanya, "Apakah Kongcu bersiap?" Bagaimana kau bisa tahu?" Chong San bertanya curiga. "Ada seorang tuan muda Shichia memesan kalau ada Kongcu yang berpakaian hijau dan siap. Saya disuruh menyampaikan bahwa Chia Kongcu menuju ke kota Tekan di selatan." Jauhkah kota Tekan dari sini?" "Saya tidak pernah ke sana, Kongcu. Akan tetapi kata orang membutuhkan perjalanan 1 hari penuh." Lega hati Chong San. Ia merogoh saku mengambil beberapa potong uang tembaga dan memberikannya kepada anak itu. "Ini hadiah untukmu." "Tidak, Kongcu. Saya sudah menerima upah dari Chia Kongcu." Lihat ke belakang dan tahu bahwa Kang Hong tentu akan melakukan pengejaran. Anak itu lalu berlari meninggalkan Chong San yang melongo. Pemuda ini menarik napas terharu. Anak yang jujur dan terdidik baik agaknya oleh orang tuanya. Ataukah memang anak dusun memiliki watak lebih jujur daripada anak kota? Ia lalu melanjutkan perjalanan. Di kota Tekan pun dia tidak bertemu dengan orang-orang yang dikejarnya. Seorang pelayan restoran memberitahukan bahwa tuan muda Chia minta Yap Kongcu menyusulnya ke Namhia. Demikianlah, sampai berulang-ulang Chong San mengikuti jejak yang selalu ditinggalkan Kang Hong di sepanjang jalan. Ditinggalkan dengan sengaja untuknya. Makin lama Chong San merasa makin berterima kasih kepada Kang Hong, akan tetapi juga gemas kepada Ang Kiam Butek yang demikian sukar disusul.
Pada suatu hari, mengikuti jejak yang ditinggalkan Kang Hong, Chongsan tiba di kota Lokyang. Kemarin dia menyeberangi sungai Huangho di sebelah utara kota Lokyang dan dia diberi peninggalan jejak Kang Hong melalui seorang nelayan yang menyeberangkannya. Di Lokyang, dia menerima pemberitahuan Kang Hong melalui seorang pelayan hotel. Memang kini Chongsan tidak dapat lagi meninggalkan petunjuk-petunjuk Kang Hong, maka di setiap tempat dia malah mencari jejak Kang Hong dengan memasuki restoran-restoran, penginapan-penginapan, dan lain-lain. Petunjuk terakhir yang dia terima di Lokyang 2 hari yang lalu menuju ke Gunung Pehaoniusan, di sebelah barat kota itu, di perbatasan Provinsi Honan dan Shenxi. Karena dia mendengar keterangan dari hasil penyelidikannya bahwa perjalanan ke Gunung Pehaoniusan amat sukar dan juga berbahaya karena di sana banyak sekali perampok sehingga oleh umum tidak dijadikan jalan umum lagi, maka Chongsan bermalam di Lokyang dan baru berangkat ke tempat yang dimaksudkan pada keesokan harinya, pagi-pagi. Ia mendengar bahwa orang-orang yang melakukan perjalanan ke barat, ke Provinsi Shenxi dan ke kota Xi'an, tidak lagi ada yang berani melalui jalan darat karena bahayanya daerah pegunungan Pehaoniusan. Mereka lebih suka memakai jalan air, yaitu melawan arus sungai Huangho kemudian yang hendak ke utara memasuki sungai Chengho dan yang ke selatan melalui sungai Weiho. Kedua sungai ini memasuki Huangho di tempat yang sama. Karena dia tahu bahwa daerah yang dilalui berbahaya dan jauh dari kota atau dusun, sebelum berangkat Chongsan makan dulu sampai kenyang, kemudian dia membeli bekal roti kering secukupnya. Sambil menggendong buntalan pakaian dan bekalnya, Chongsan berangkat menuju ke Gunung Pehaoniusan yang sudah tampak begitu dia keluar melalui pintu kota Lokyang sebelah barat. Akan tetapi begitu dia tiba di kaki Gunung Pehaoniusan, dia terheran-heran melihat banyak orang berduyun-duyun naik ke bukit, bahkan ada yang membawa kereta berisi bermacam barang. Ada kereta penuh sayuran, ada pula yang menggotong babi, ada yang membawa gulungan kain sutera dan lain-lain barang berharga. Yang mengherankan hati Chongsan adalah ketika dia melihat bahwa yang mengepalai pembawa barang-barang ini adalah orang-orang yang melihat caranya berpakaian jelas orang Kangou. Ada pula yang berjalan seorang diri, ada yang bergerombol sambil mengobrol gembira. Bermacam-macam cara pakaian mereka. Ada Huishio, ada Tosu, ada pula yang berpakaian seperti dia, golongan ahli sastra, ada pula yang berpakaian seperti pengemis. Akan tetapi dari gerak-gerik mereka ini adalah tokoh-tokoh Kangou yang agaknya hendak mengunjungi Gunung Pehaoniusan untuk mengunjungi seseorang. Sama sekali tidak kelihatan berbahaya perjalanan ke Pehaoniusan ini. Melihat 3 orang laki-laki berpakaian seperti dia, berusia 40 tahun, Chongsan sengaja mendekati mereka, mengangkat kedua tangan dengan sikap hormat dan berkata, "Kalau Samui tidak merasa terhina, Xiao Te akan merasa terhormat sekali jika Samui suka menerima Xiao Te sebagai teman seperjalanan. Bukankah Samui juga hendak ke puncak?" 3 orang itu memandang Chongsan penuh perhatian, kemudian balas menjura dan seorang di antara mereka bertiga yang bertahi lalat di dahinya menjawab, "Tentu saja boleh, mari silakan. Kita sama-sama segolongan kutu buku, mengapa harus bersungkan-sungkan?" Mereka bertiga itu tertawa dan Chongsan juga tersenyum. Mereka berempat lalu berjalan perlahan di atas jalan yang mulai mendaki. "Hyante siapakah? Dan dari mana?" "Tentu Hyante orang jauh maka tidak mengenal kami bertiga," kata pula si tahi lalat di jidat. Chongsan menjura lagi. "Maaf, Xiao Te Yap Chongsan hanya anak seorang guru silat di dusun kecil jauh dari sini. Mohon tanya siapakah Samui?" Orang kedua yang matanya sipit sekali dan sikapnya angkuh menjawab, "Kami bertiga di daerah ini terkenal sebagai Siangkoan Sem Heng Te, 3 saudara Siangkoan, yang dijuluki Bumbu Sem Tai Hiap, 3 pendekar besar terpelajar. Dia ini yang tertua, kakakku bernama Siangkoan Lok, aku yang kedua bernama Siangkoan Leng dan dia ini adikku Siangkoan Chit." Chongsan kembali menjura. Kiranya Samui adalah pendekar-pendekar besar yang terkenal. Maafkan kalau saya tidak mengenal Gunung Taisan. Sungguh beruntung saya dapat berkenalan dengan Samui." "Yap Hyante, engkau masih begini muda sudah mengenal Pehaoniu Sancu, majikan Gunung Pehaoniu. Sungguh beruntung, masih begini muda sudah mengenal orang pandai. Wah, kabarnya pesta pernikahan yang akan diadakan oleh Sancu dibuat amat meriah dan diadakan pertunjukan ilmu silat tinggi. Dan yang lebih hebat lagi, kabarnya Sancu akan menikah dengan seorang bidadari."
Diam-diam Chongsan girang mendengar si tahi lalat itu membuka mulut memberi keterangan seperti itu. Mengertilah dia bahwa kiranya orang-orang Kangou ini hendak mengunjungi pesta pernikahan tokoh Gunung Pehauniusan. Pantas banyak yang membawa barang-barang berharga untuk sumbangan. Ah, seorang muda dan bodoh seperti saya mana ada kehormatan untuk berkenalan dengan Pehauniu Sancu? Sebetulnya adalah ayah saya yang sudah mengenal Sancu, dan saya hanya diutus oleh ayah untuk mewakilinya datang hadir dalam pesta pernikahan Sancu dan menghaturkan selamat. Ah, pantas saja kau belum mengenal kami. Kiranya engkau masih amat hijau, Yap Hyante, kata si mata sipit. Apakah ayahmu juga mengajarkanmu ilmu silat? Wah, kalau dibicarakan sungguh memalukan. Saya hanya bisa sedikit ilmu silat kampungan, mana pantas dibicarakan dengan Samwi yang terkenal sebagai pendekar besar. Memang tidak perlu bicara tentang ilmu silat. Nanti di sana kita akan menyaksikan ahli-ahli silat kelas 1. Kalau begitu, engkau pun belum tahu sampai di mana kelihayan Lian Citojin Senjin dan Xianti Senjin. Chongsan menjadi bingung karena tidak pernah mendengar nama ini, maka dia hanya menggeleng kepala. Si tahi lalat kelihatan bangga menceritakan kelihayan dua orang yang disebutnya itu, maka dia melanjutkan. Lian Ci Senjin atau Pehauniu Sancu sudah hebat bukan main, ilmu kepandaian Xianti Senjin yang menjadi suhengnya, lebih hebat lagi. Chongsan mengangguk-angguk. Saya hanya mendengar dari ayah bahwa mereka berdua itu hebat kepandaiannya. Akan tetapi belum pernah menyaksikan sendiri. Dan kalau mempelai prianya begitu lihai, tentu mempelai wanitanya juga bukan sembarangan wanita, bukan? Chongsan sengaja memancing lebih banyak keterangan lagi. Kiranya tidak percuma Keng Hong memberitahukan tempat ini kepadanya. Apakah Cui Im lari ke Pehauniusan dan akan berada di antara banyak tamu? Ataukah musuh besar itu mempunyai hubungan dengan Pehauniu Sancu? Dia harus bisa mendapatkan keterangan yang jelas untuk dapat mengatur sikap. Dan dia pun sama sekali tidak boleh bertindak sembrono karena kalau benar dugaan bahwa Cui Im memiliki hubungan dengan Pehauniu Sancu, tentu perempuan itu akan dibantu banyak orang di situ. Entahlah, jawab si tahi lalat yang memang doyan mengobrol. Hal itu masih merupakan rahasia karena kami semua baru sekarang mendengar berita dan undangan bahwa Sancu hendak menikah. Hanya ada berita yang membocor, berita desas-desus bahwa Sancu akan menikah dengan seorang wanita yang kecantikannya seperti bidadari, dan yang kabarnya pun bukan orang sembarangan. Jantung Chongsan berdebar. Agaknya mempelai wanita itulah yang dikejarnya. Diam-diam dia memperhatikan orang-orang yang berbondong naik ke puncak dan diam-diam hatinya agak khawatir. 3 orang yang sombong dan membanggakan diri sebagai Bunbu Sem Tai Hiap ini kiranya hanya lagaknya saja yang hebat, tentu bukan lawan yang perlu diperhatikan, akan tetapi di antara mereka yang berjalan naik itu dia melihat beberapa orang yang membayangkan kepandaian tinggi. Terutama sekali seorang laki-laki bertubuh tinggi besar yang berjenggot panjang dan di pinggangnya terdapat sebatang golok bergagang emas, yang berjalan bersama seorang tosu tua. Mereka berdua itu berjalan tanpa bercakap-cakap, akan tetapi dari langkah kaki dan sikap kedua orang itu, Chongsan dapat menduga bahwa mereka adalah orang-orang yang pandai. Selain 2 orang ini, dia melihat pula seorang kakek yang jalannya terpincang-pincang, membawa sebatang tongkat butut dan pakaiannya butut dan kotor pula, rambutnya kusut dan mukanya penuh kerut-merut berwarna kotor kehitaman. Keadaan kakek ini pun kotor menjijikkan, akan tetapi anehnya dia bergandengan tangan dengan seorang kakek berpakaian seperti sastrawan yang bersih dan mewah, yang menggandeng pula seorang kakek berpakaian pendeta. Sikap 3 orang kakek ini menarik perhatian, mereka tertawa-tawa dan si kakek jembel beberapa kali berkata, "Hahaha, tuan pengantin berjalan lebih gagah agar tidak membikin malu nona pengantin." Si kakek pendeta tersenyum-senyum dan si kakek sastrawan berjalan digagah-gagahkan. Semua orang memandang dengan muka khawatir. Apakah 3 orang kakek ini sengaja bermain-main hendak mengejek Pehauniu Sancu? Akan tetapi karena keadaan mereka yang aneh, melihat usia mereka yang sudah amat tinggi, tidak ada yang berani menegur, bahkan ketiga orang Bunbun Sem Tai Hiap yang memandang sambil menduga-duga siapa gerangan 3 orang kakek yang bersikap seperti anak-anak kecil itu. Rombongan tamu yang bersamaan dengan Chongsan terdiri dari 20 orang lebih. Setelah tiba di puncak bukit, Chongsan melihat bahwa di atas puncak itu, dari bawah tidak tampak karena tersembunyi di antara pohon-pohon, terdapat bangunan-bangunan mewah merupakan perkampungan. Para tamu disambut oleh orang-orang yang berpakaian seragam biru bersikap gagah,
lalu dipersilakan duduk ke dalam ruangan gedung terbesar di mana telah tersedia ratusan buah bangku dan di situ telah menanti pula dua orang tuan rumah yang menerima para tamu dengan senyum ramah akan tetapi hanya terhadap beberapa orang tamu saja mereka bangkit berdiri dan balas menghormat. Terhadap tamu-tamu yang tidak dikenal, termasuk Chongsan, dua orang tuan rumah itu hanya mengangguk sedikit untuk membalas penghormatan mereka. Chongsan melihat betapa dua orang itu pun tidak bangkit berdiri ketika membalas penghormatan tiga orang Bun Bu Sem Tai Hiap tadi. Akan tetapi tiga orang itu tidak kelihatan kurang senang sehingga diam-diam Chongsan menjadi geli hatinya. Ia pun lalu mengambil tempat duduk di antara para tamu, dekat dengan tiga orang sastrawan sombong itu. Dari tempat duduknya dia memandang ke arah dua orang tuan rumah penuh perhatian. Mereka itu adalah dua orang laki-laki yang gagah dan bersikap angkuh penuh wibawa. Melihat wajah mereka dia dapat menduga yang mana suhengnya dan mana sutenya. Dia tadi mendengar bahwa yang menjadi majikan gunung adalah yang muda, yang disebut Lian Chi Sengjin atau juga Pehao Niu Sanchu, sedangkan suhengnya adalah Sianti Sengjin. Tentu laki-laki bertubuh tegap, bermuka gagah dan angkuh, berusia 40 tahun lebih itu yang menjadi ketua atau majikan gunung Pehao Niu San. Laki-laki di sebelah kanannya yang lebih tua beberapa tahun, yang berwajah pendiam dan serem itu tentu suhengnya. Dia tidak mengenal mereka dan setelah memandang sejenak Chongsan mencari-cari dengan pandang matanya, namun yang dicarinya tidak tampak. Baik Cui Im maupun Keng Hong tidak tampak bayangannya di antara tamu-tamu yang sudah puluhan orang banyaknya itu. Ia mulai ragu-ragu apakah dia tidak salah duga, jangan-jangan yang dimaksudkan Keng Hong bukan tempat pesta ini. Pest, Hyante. Engkau tentu mencari pengantin wanita, bukan? Tiba-tiba si tahi lalat yang duduk di belakangnya berbisik. Sabarlah, benda berharga tentu disimpan baik-baik, wanita cantik tentu tidak diobral untuk ditonton banyak orang, melainkan dikeram dalam kamar. Nanti tentu diperkenalkan. Wajah Chongsan menjadi merah akan tetapi dia sengaja tersenyum dan mengangguk. Ia lebih tertarik ketika betapa kedua orang tuan rumah itu menyambut kedatangan tiga orang kakek aneh. Dua orang itu cepat bangkit dan dengan wajah berseri lalu memberi hormat sambil membungkuk. Bahkan Pehao Niu Sanchu segera berkata, "Ah, kiranya Samilo Cianwei benar-benar sudi datang mengunjungi kami? Harap banyak maaf bahwa kami tidak mengetahui lebih dulu sehingga tidak mengadakan penyambutan sebagaimana mestinya." Melihat sikap tuan rumah dan mendengar ucapan Sanchu itu, semua orang terkejut, termasuk Chongsan dan juga ketiga orang pendekar yang duduk di belakangnya. Semua orang tidak ada yang mengenal kakek itu dan melihat penghormatan yang demikian besar. Sebutan, Lo Cianwei, dari majikan gunung, mereka semua menduga-duga siapa gerangan tiga orang kakek tua renta yang aneh itu. Hahaha. Kakek berpakaian jembel yang merupakan orang paling suka ketawa dan bicara di antara mereka bertiga, kini tertawa bergelak. Kami tiga setan tua paling tak tahu diri. Di mana ada pesta pengantin dan arak wangi, tentu kami akan datang. Sanchu, kami harus memberi selamat dengan 3 cawan arak sebelum menikmati hidanganmu. Hahaha. Setelah berkata demikian kakek jembel itu menggerakkan tangan 3 kali ke arah meja yang berada di deretan terdepan dan wut. 3 buah guci arak yang berada di meja-meja itu terbang ke arahnya, diterima oleh 3 orang kakek itu dan terus ditenggak isinya setelah mereka berkata, "Selamat menikah." Sungguh cara pemberian selamat yang aneh sekali. Arak wangi, tentu kami akan datang. Sanchu, kami harus memberi selamat dengan 3 cawan arak sebelum menikmati hidanganmu. Hahaha. Kemana arak? Arakku? Seorang di antara tamu-tamu yang duduk di depan meja yang kehilangan guci araknya tiba-tiba berseru keras. Para tamu tertawa, akan tetapi Chongsan berdebar jantungnya mendengar suara itu. Itulah suara Keng Hong. Ia cepat ikut berdiri seperti tamu lain yang hendak melihat tingkah Keng Hong yang bersikap seperti seorang tamu tolol yang kehilangan guci araknya. Chongsan terbelalak kaget dan heran melihat bahwa orang itu adalah seorang laki-laki muda bermuka hitam tolol-tolol seperti muka orang bopeng, sama sekali tidak ada bekas-bekas muka Keng Hong yang tampan. Pakaiannya pun seperti seorang pertapa, berwarna kuning dan terlalu besar, kepalanya dibungkus kain kuning. Kalau saja tadi tidak mendengar suaranya, Chongsan tentu tidak akan mengenal orang ini, akan tetapi orang itu mencari-cari guci araknya sambil memutar tubuh dan bertemu pandang mata dengan Chongsan,
murid Xiao Limpai ini yakin bahwa orang itu memang Kang Hong. Maka dia menjadi girang dan legalah hatinya. Seorang pelayan sambil tertawa-tawa seperti yang lain menyaksikan sikap tamu yang berpakaian pendeta akan tetapi kehilangan guci arak menjadi bingung seperti ini, lalu menyediakan guci arak lain sedangkan 3 orang kakek itu sambil tertawa dipersilakan duduk di kursi kehormatan yang berada di sebelah tepat duduk tuan rumah. Agak tinggi tempatnya. Tidak seperti ruangan duduk para tamu biasa yang berhadapan dengan tuan rumah. 2 orang laki-laki gagah yang di tengah jalan tadi sudah diperhatikan Chong San, yaitu laki-laki tinggi besar berjenggot panjang dan bergolok emas bersama Tosu tua, juga diterima penuh hormat dan diberi tempat duduk di tempat kehormatan bersama 3 orang kakek aneh tadi dan masih ada belasan orang lain. Biarpun hatinya lega ketika mendapat kenyataan bahwa Kang Hong berada di tempat itu, namun Chong San diam-diam merasa khawatir. Mereka hanya berdua dan di situ terdapat banyak orang lihai. Cui Im sendiri memiliki kepandaian yang amat hebat, dan kakek-kakek yang 3 orang itu tentu merupakan lawan berat. Baru demonstrasi yang diperlihatkan kakek Jembel ketika dengan sinkangnya dapat mengambil 3 guci arak tanpa menyentuhnya sudah membuktikan kekuatan sinkang yang dahsyat. Hei, mana mempelai wanitanya? Phao Niu Sanchu, harap jangan terlalu pelit untuk memperlihatkan mempelai wanita kepada kami. Mulut dan perut kami sudah mendapat hidangan cukup, akan tetapi mata kami pun perlu hidangan memandang wajah cantik. Hahaha. Kakek Jembel itu tertawa dan 2 orang temannya pun tertawa bergelak. Tentu saja ucapan itu terdengar amat kurang ajar dan baru setelah melihat pihak tuan rumah tidak marah, para tamu lainnya pun tertawa karena diam-diam mereka menyetujui ucapan kakek itu dan mereka semua ingin sekali menyaksikan calon istri Sanchu yang selama ini dirahasiakan. Mempelai pria tertawa dan berkata kepada kakek itu. Harap Lo Qianwei suka bersabar karena dia sedang berhias. Sambil menanti munculnya pengantin wanita, lebih baik kalau kami memperkenalkan para tamu kehormatan kepada tamu-tamu lain sambil minum arak dan menikmati hidangan. Untuk hidangan mata, kami pun sudah mempersiapkan serombongan pemain musik, nyanyi dan tari. Tuan rumah memberi isyarat dan muncullah belasan orang wanita cantik dan bersikap genit memikat, berlari dengan gerakan tubuh lemah gemulai. Mereka ini adalah penari-penari dan penyanyi-penyanyi, juga pemain musik yang terdiri dari yang him, suling, tambur dan lain-lain. Para tamu menjadi gembira dan mata-mata yang lapar melahap wajah-wajah mereka yang cantik dan tubuh-tubuh mereka yang membayang di balik pakaian sutra tipis. Hahaha, nanti dulu, Sanchu, kata si kakek Jembel ketika melihat tuan rumah hendak memperkenalkan mereka bertiga. Sebelum tamu-tamu diperkenalkan, tentu lebih dulu tuan rumah diperkenalkan. Kakek itu bangkit berdiri dan berkata menghadap para tamu. Mungkin semua orang hanya mengenal Lian Qi Senjin sebagai Sanchu dari Phao Niu San, dan Xian Ti Senjin sebagai Suheng dan penasihatnya. Akan tetapi agaknya jarang ada yang tahu bahwa mereka berdua kakak beradik seperguruan ini adalah tokoh-tokoh besar dari Kunlun Pai. Chong San terkejut sekali. Sungguh dia tidak mengira bahwa 2 orang tuan rumah itu adalah tokoh-tokoh Kunlun Pai. Tentu saja Chong San tidak tahu bahwa 2 orang itu adalah 2 tokoh Kunlun Pai yang menyeleweng atau memberontak dan melarikan diri dari Kunlun Pai. Mereka itu bukan lain adalah Lian Qi Tojin yang kini tidak lagi menjadi Tosu dan mengubah sebutan Tojin menjadi Senjin, dan Suhengnya, Xian Ti Tojin yang kini menjadi Xian Ti Senjin. Setelah mereka meninggalkan Kunlun Pai dengan hati sakit, keduanya menghimpun tenaga dan mempunyai banyak anak murid, bermarkas di Phao Niu San. Akan tetapi ketika Chong San mendengar bahwa pihak tuan rumah adalah tokoh-tokoh Kunlun Pai, hatinya menjadi lega. Dia sudah mendengar banyak tentang Kunlun Pai sebagai perkumpulan besar yang terkenal dan murid-murid Kunlun Pai dikenal sebagai pendekar-pendekar yang berjiwa gagah perkasa, pengabdi kebenaran. Maka dia lalu memandang 2 orang tuan rumah itu sebagai orang-orang segolongan yang dapat dia harapkan dalam menghadapi Cui Im nanti. Pula, kalau benar Cui Im yang dikawin oleh tokoh Kunlun Pai itu, tentu terjadi karena tokoh itu belum mengenal siapa adanya Cui Im. Kalau tahu bahwa Cui Im seorang iblis wanita yang jahat, tentu tokoh Kunlun Pai itu tidak akan sudi. Phao Niu Sanchu yang berdiri itu tersenyum mendengar ucapan kakek Jembel, lalu berkata lantang. Memang tak perlu kami pungkiri lagi bahwa kami kakak beradik adalah murid-murid Kunlun Pai. Akan tetapi sayang bahwa sekarang ini Kunlun Pai kemasukan pengacau sehingga terpaksa kami berdua meninggalkannya untuk sementara. Di dalam zaman kacau ini, tidak hanya Kunlun Pai yang dikacau orang-orang.
Juga Tia Chiangpang yang namanya tersohor di seluruh dunia Kang Ou, yang menjadi tetangga kami, kini dikacau orang sehingga tokoh-tokohnya yang berjiwa gagah lebih suka meninggalkannya. Kami memperkenalkan tokoh besar Tia Chiangpang yang kebetulan hadir di sini, ialah Kim Tulaiban. Lai Sichu terkenal dengan ilmu goloknya dan ilmu Tia Chiangpang yang lihai. Chong San kembali tercengang. Ia sudah mendengar pula akan nama besar Tia Chiangpang sebagai perkumpulan orang-orang gagah. Kiranya laki-laki gagah yang membawa golok emas tadi adalah seorang tokoh Tia Chiangpang, jadi segolongan pula dengan dia dan boleh diharapkan bantuannya. Hehehe, tuan rumah yang tidak adil. Kenapa kami tidak diperkenalkan? Hahaha. Kakek Jembel tadi menegur sambil terkekeh. Phou Niu Sanchu tertawa. Lo Cianpui adalah golongan teratas yang sudah terkenal sekali. Saya kira semua orang sudah mengenal Sambi Lo Cianpui. Kemudian tuan rumah itu menghadapi para tamu dan berkata lantang. Siapakah orang yang belum mengenal Tian Te Sem Lo Cianpui? Kakek yang berpakaian sastrawan cepat berkata. Sanchu tidak perlu mengubah julukan kami. Katakan saja bahwa kami adalah Tian Te Sem Lomo. Kami tidak malu disebut Sem Lomo, 3 iblis tua. Bersambung ke bab 20. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.